selamat pagi dengan Mbak siapa? Selamat pagi Bu, saya Zaradin Skianingrum. Saya sekarang eh, kelas 12 SMA, terus saya dari jurusan IPA. Oke, baik Mbak Zara. Apa yang membuat Mbak Zara datang kemari menemui Ibu di ruang BK hari ini? Sebenarnya saya agak nervous ya Bu, soalnya saya kan mungkin baru pertama kali ini kayaknya masuk ke ruangan BK ini. Saya mau sedikit menceritakan mungkin tentang masalah yang sedang saya alami gitu. Oke, baik. Mbak Zara sudah hebat sekali berani menemui Ibu Guru ke ruang BK ini. Soalnya banyak dari siswa-siswa lain yang tersuges mungkin ya kalau datang ke ruang BK itu bawaannya takut, gelisah, dan cemas seperti itu. Saya beri applause buat Mbak Zara sudah berani datang ke ruang BK menemui Ibu dan bahkan mau menceritakan keluh kesah Mbak Zara dalam akhir-akhir ini. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk Mbak Zahra menceritakan masalah akhir-akhir ini. Silahkan. Jadi saya tuh kan sekarang lagi ada hubungan dengan cowok ya Bu. Kami sudah pacaran terus tapi kita baru saja putus baru kemarin. Terus saya merasa itu kayak udah ketiga kalinya dengan cowok yang berbeda, tapi kayak mereka itu sama gitu loh Bu, kayak pola putusnya atau pola bagaimana itu kayak sama semuanya gitu. Bisa kamu ceritakan bagaimana apa perbedaan dari mereka, maksudnya kayak selama Mbak Zara menjalin hubungan tersebut, bagaimana apa yang Mbak Zara rasakan dari mungkin pasangan pertama dan pasangan sekarang yang Mbak Zara jalani. Sebenarnya awalnya itu baik-baik aja, saya tuh sebenarnya juga seneng kok Bu, awal-awal itu pasti seneng ya. Tapi kalau saya tuh mungkin agak posesif, jadi kayak saya tuh harus tahu dia ada di mana, dia ngapain sekarang, dia sama siapa. Terus kalau misalkan dia nggak ngabarin tuh saya langsung kayak mikir dia ini pasti sama cewek lain gitu Bu. Sejak kapan mungkin Mbak Zara merasakan seperti itu dan membuat pikiran Mbak Zara terganggu mungkin ya, karena ibu memahami sekali kebanyakan mungkin wanita, bahkan ibu sendiri pun seperti itu. Ibu tidak mewajarkan posesif seperti itu, tapi kembali lagi terhadap pasangannya Mbak Zara, kan pasti ada alasan kenapa Mbak Zara berperilaku seperti itu gitu. Eh, Mungkin kayaknya di pasangan saya yang sebelum yang sekarang ini mungkin kayak saya tuh biasanya kayak gitu loh Bu, kayak saya biasanya dikabarin, saya biasanya tahu dia ngapain sama siapa. Tapi mungkin kalau yang sekarang ini kayaknya nggak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu, jadi saya rasanya kayak nggak bisa nih kalau kayak gini gitu. Oke, baik. Mungkin ibu bisa menyimpulkan kayak terbawa kebiasaan mungkin ya, dari pasangan sebelumnya yang membawa Mbak Zara di kesehariannya Mbak Zara yang selalu dapat kabar, selalu tahu di mana keberadaannya. Terus di pasangan yang sekarang berbeda dan Mbak Zara masih terbawa kebiasaan di pasangan yang sebelumnya. Jadi Mbak Zara posesif itu karena kebiasaan Mbak Zara yang belum hilang dari pasangan sebelumnya, terbawa. Dan menurut ibu itu apa ya, baik dan buruknya mungkin ya Mbak Zara. Kalau baiknya bisa diambil kayak Mbak Zara biar tidak terpikirkan kan, dikabari, diberi kabar, di pamit kalau kemana aja. Terus buruknya mungkin kebiasaannya gak terbiasa di pasangan yang sekarang ini, dia belum terbiasa dengan sikap-sikap Mbak Zara yang menanyakan kabar seperti itu gitu. Oh gitu ya Bu, tapi karena mungkin dia kayaknya baru pertama kali pacaran sama saya mungkin ya, jadi kayak dia tuh nggak bisa ngasih apa yang saya pengen gitu mungkin ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke,
Mungkin sebelum itu mohon maaf Zara, bolehkah Mbak Zara menceritakan latar belakang kehidupan Mbak Zara, mungkin dari keluarga, pertemanan, atau lainnya yang membuat Mbak Zara menjadi seperti ini dan berpikir posesif dan lain-lain seperti itu. Kalau untuk keluarga saya itu sedikit rumit. Jadi papa sama mama saya itu bercerai saat saya itu kelas 5 SD. Mereka itu kayak sering tengkar gitu, pokoknya kayak udah pokoknya kayak ada yang lempar barang kayak sampai kayak gitu. Entah saya tuh nggak tahu mereka tengkar karena mungkin salah saya atau salah siapa, saya juga kurang tahu. Terus setelah mereka bercerai itu kan saya umur mungkin sekitar 10 tahun itu saya tinggal sama mama. Padahal saya tuh sebenarnya mungkin bisa dibilang lebih dekat sama papa saya karena mama saya tuh ya mereka sama-sama sibuk kerja, tetapi mungkin papa saya lebih banyak waktu untuk saya gitu, Bu. Bagaimana hubungan Mbak Zara sendiri dengan mamanya Mbak Zara? Kalau hubungan saya sama mama saya setelah mereka bercerai itu ya mama saya pasti jadi kerja keras banget karena mungkin yang awalnya dulu sama bapak saya jadi sekarang mama sendirian untuk biayain saya. Jadi ya mama bilang itu mama harus terus kerja keras, jadi kayak jarang ketemu saya. Ya saya sedih banget sih soalnya mereka itu bisa gitu. Jadi kalau mama saya kerja, papa saya juga kerja, terus saya sama siapa gitu. Jadi saya selalu merasa sendirian. Oke, dari yang saya tangkap, mungkin Mbak Zahra memperlakukan pasangan Mbak Zahra seperti itu karena sejak kecil pun Mbak Zahra uh, tidak tidak dapat kasih sayang dan kabar sepenuhnya dari kedua orang tua Mbak Zahra, dari mama maupun papa. Mungkin Mbak Zahra kurang waktu dan butuh banget diperhatikan mungkin ya Mbak Zahra. Jadinya Mbak Zahra ingin mendapatkan itu semua dari pasangan Mbak Zahra sendiri seperti itu. Mungkin ke saya sekarang seperti ini itu karena masa kecil saya yang seperti itu ya, Bu. Bisa dibilang seperti itu ya Mbak Zahra. Balik lagi, kita sendiri pun tidak boleh menyalahkan masa lalu, lebih ke gimana sekarang kita menjalaninya, menghadapinya ke depannya. Karena balik lagi semua orang pasti ada masa lalunya, entah itu baik atau buruknya yang kemarin sudah berlalu. Jadi kita sebisa mungkin kedepannya itu lebih baik, terus bisa memperbaiki dari runtuhnya kekecewaan di masa lalu tersebut. Seperti itu Mbak Zahra. Jadi makanya saya selalu merasa takut kehilangan pacar saya itu. Kalau misalkan dia pergi itu saya mungkin kayak berhubungan dengan mama dan bapak saya mungkin anak kecil yang mengalami kehilangan waktu kecil itu berhubungan sampai sekarang dan terbawa mungkinnya sama masa depannya Mbak Zahra hingga saat ini, dan lakukan kepada pasangan Mbak Zahra sekarang, dan balik lagi kepada masa lalunya Mbak Zahra tersebut. Tapi Mbak Zahra juga tidak boleh menyalahkan hal itu ya. Sebisa mungkin Mbak Zahra bisa memperbaiki hal tersebut, dan ibu tahu kecemasan Mbak Zahra seperti apa, takut kehilangannya seperti apa, karena Mbak Zahra sudah kehilangan peran dari kedua orang tua tersebut, dan Mbak Zahra nggak mau lagi itu terjadi kepada pasangan Mbak Zahra sampai sekarang seperti itu. Gitu ya, Bu. Oke, mungkin dari cerita Mbak Zahra itu tadi, ibu akan menerapkan dan memakai teknik psikoanalisis, dan proses itu membutuhkan waktu yang lama ya, cukup lama, tidak hanya dari gejala-gejala dan apa yang dialami Mbak Zahra sekarang, tetapi ibu juga akan menuntaskan dari akar-akar sebelumnya, juga dari akar-akar sebelumnya seperti alam bawah sadar Mbak Zahra. Bagaimana ya, Bu, caranya biar saya sadar untuk yang saya lakukan ini? Ada beberapa teknik yang ibu bisa lakukan, yaitu menggunakan asosiasi bebas. Oke, di teknik asosiasi bebas ini kan menyangkut alam bawah sadar Mbak Zahra, dan itu bisa dari gejala pertamanya yaitu mimpi. Analisis sendiri itu teknik yang membutuhkan waktu yang sangat lama,
Waktu itu bisa sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan di situ Mbak Zara sendiri harus berkomitmen untuk mengeksplorasi diri Mbak Zara sendiri dan menuntaskan gejala-gejala sampai akar-akarnya dari analisis mimpi Mbak Zara, seperti itu. Jadi kan ini saya baru pertama kali. Jadi mungkin kalau kata ibu tadi kan mungkin bisa berbulan-bulan ya Bu. Berarti mungkin saya harus datang terus ke sini untuk agar bisa menuntaskan masalah-masalah saya, begitu ya Bu? Mbak Zara yang Mbak Zara ceritakan barusan kepada ibu bisa mengambil teknik terapi psikoanalisis, dan terapi ini cukup membutuhkan waktu yang lama dan bertahap, dan ibu akan mengeksplorasi tidak dari gejalanya saja, ibu akan menuntaskan sampai akar-akarnya, tuntaskan dari akar-akar masalah yang di bawah alam sadar. Jadi bagaimana ya Bu biar saya itu bisa melewati masa-masa yang sekarang saya hadapi? Ada beberapa teknik yang bisa ibu gunakan, salah satunya itu asosiasi bebas, yaitu menganalisis mimpi dari kejadian, dan Mbak Zara bisa mengekspresikan tanpa adanya rasa malu, rasa cemas kepada ibu, untuk ibu bisa mengeksplorasi kejadian dan gejala-gejala di masa lalu Mbak Zara. Analisis ini biasanya itu membutuhkan waktu, kan ibu sudah bilang membutuhkan waktu yang lama dan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, untuk mendalami masalah yang Mbak Zahra ceritakan kepada ibu tadi. Dan yang terpenting adalah dari Mbak Zahra sendiri bisa berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan Mbak Zahra ini. Jadi kan ibu tadi bilang kalau membutuhkan waktu yang lama itu mungkin berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi saya mungkin kan ini baru pertama kali ya Bu kesini, mungkin saya harus terus rutin untuk datang ke sini untuk agar bisa menuntaskan masalah-masalah saya ya Bu. Ya, jadi bisa seperti itu karena Mbak Zara sendiri harus berkomitmen, dan mungkin bisa jadi Mbak Zara bisa berkomitmen dan rutin untuk menemui ibu. Kalau ibu Mbak Zara mungkin bisa mengkabari, berkontak langsung dengan ibu untuk bisa menjadwalkan kapan Mbak Zara bisa konsultasi kepada ibu, seperti itu. Mungkin kan saya sekarang ini kelas 12 ya Bu, jadi mungkin kan banyak ada tugas praktek, ada ujian ini dan sebagainya. Mungkin kalau boleh saya minta itu ibu mungkin bisa membuatkan kira-kira jadwal saya untuk agar rutin berkonsultasi kepada ibu. Bisa, nanti ibu akan buatkan jadwal sendiri buat Mbak Zara, dan Mbak Zara bisa meluangkan waktunya sebentar setelah berkegiatan di kelas ataupun di sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas Mbak Zara, seperti itu. Ya Bu, terima kasih ya. Mungkin ibu sudah menyampaikan apa tadi teknik yang bisa mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah ini. Sekarang ibu mau tanya bagaimana perasaan Mbak Zara, apakah sudah cukup puas ataupun masih ada yang mengganjal dari Mbak Zahra? Kalau dari saya sendiri mungkin sudah cukup ya Bu, karena saya kan mungkin udah menyimpan perasaan itu mungkin udah lama dari tahun-tahun sebelumnya, dan terus saya setelah berani membuka diri untuk bercerita dengan ibu, saya sudah langsung dapat poin di mana saya itu kenapa merasa bisa seperti itu. Jadi saya sudah merasa cukup lega Bu. Oke. 1 minggu kemudian nanti untuk harinya ibu akan mengkontak Mbak Zahra, dan untuk minggu-minggu selanjutnya ibu akan masih jadwalkan kepada Mbak Zahra. Ibu sudah sangat bangga karena Mbak Zahra sudah berani datang ke ibu untuk menceritakan masalah dan bahkan latar belakang Mbak Zahra. Ibu sudah cukup senang atas pencapaian Mbak Zahra. Sendiri juga tidak boleh merasa terhakimi, dan Mbak Zahra sendiri jangan merasa kayak aku takut untuk bercerita ke BK, ke guru BK, atau berpikiran bahwa masalahnya Mbak Zahra akan disebarluaskan, seperti itu. Ya,
Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya berterima kasih karena setelah berkonseling dengan Ibu, saya sudah sangat merasa cukup lega. Oke, baik Mbak Zara, terima kasih atas waktunya sudah bisa meluangkan, dan Ibu juga terima kasih bisa tepat waktu, Ibu beri waktu 30 menit untuk Mbak Zara menceritakannya. Terima kasih dan sampai bertemu di minggu berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.